Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mardiah dari Prodi Manajemen Perdagangan. Kali ini saya akan menerangkan dua materi sekaligus, yaitu tentang konsep perencanaan agregat dan just in time. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep perencanaan agregat. Yang pertama kita masuk ke pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning adalah suatu pendekatan yang biasanya dilakukan oleh para manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada periode tertentu di masa mendatang sesuai dengan yang diperlukan atau yang diramalkan. Untuk poin yang kedua, kita masuk ke hal yang diperlukan dalam perencanaan agregat. Yang pertama yaitu keseluruhan unit yang logis, yang kedua prediksi permintaan, yang ketiga metode untuk menentukan biaya, dan yang keempat model yang mengkombinasikan prediksi dan biaya. Poin yang ketiga yaitu fungsi perencanaan agregat. Yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi. Yang kedua, alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi. Yang kelima, mengatur persediaan produksi. Dan yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Poin yang keempat yaitu tentang metode perencanaan agregat yang terdiri dari metode kualitatif yang terbagi atas dua, yaitu institutif dan inventory. Yang kedua, metode kuantitatif yang terdiri atas charting and graphical. Yang kedua, linear program. Yang ketiga, linearization. Yang keempat, transportasi. Dan yang kelima, manajemen coefficients. Poin yang kelima yaitu tentang strategi perencanaan agregat. Yang pertama, case strategi. Case strategi merupakan kapasitas produksi dapat divariasikan. Pada strategi ini dapat menggunakan jam kerja lembur, jam kerja reguler, dan subkontrak. Yang kedua yaitu level strategi. Level strategi ini menggunakan persediaan dari adanya variasi dalam permintaan. Yang ketiga yaitu mixed strategi, merupakan kombinasi dari case strategi dan level strategi. Poin yang keenam yaitu tentang biaya-biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat. Yang pertama yaitu hiring cost atau ongkos penambahan tenaga kerja. Yang kedua fearing cost atau ongkos pemberhentian tenaga kerja. Yang ketiga overtime cost dan undertime cost atau ongkos lembur dan ongkos mengganggur. Yang keempat, inventory cost dan back order cost atau ongkos persediaan dan ongkos kehabisan persediaan. Selanjutnya, materi yang kedua tentang just in time atau sistem produksi tepat waktu. Yang pertama, kita masuk ke pengertian just in time atau sistem produksi tepat waktu. Konsep just in time adalah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Poin yang kedua, kita masuk ke konsep just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time adalah produksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, otomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah jumlah pekerjaan sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. Poin yang ketiga yaitu tentang tujuan just in time. Tujuan just in time adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Poin yang keempat tentang elemen-elemen just in time. Yang pertama, pengurangan waktu setup.
Yang kedua, aliran produksi lancar. Yang ketiga, produksi tanpa kerusakan mesin. Yang keempat, produksi tanpa cacat. Yang kelima, peranan operator. Yang keenam, hubungan yang harmonis dengan pemasok. Yang ketujuh, penjadwalan produksi stabil dan terkendali. Dan yang kedelapan, sistem Kanban. Poin yang kelima tentang sistem dan metode yang harus diterapkan dalam just in time. Yang pertama, sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, penyingkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan pekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Dan yang keenam, sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Baiklah, hanya itu penjelasan materi tentang konsep perencanaan agregat dan just in time. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.